Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Yusuf Kala, tokoh perdamaian yang telah 8 kali mendapat doktor kehormatan dari dalam dan luar negeri, Bapak Ketua MPR, Ketua DKPP, Bapak Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra dan Ibu Rika Kato, serta seluruh keluarga, para menteri, mantan menteri, Bapak dan Ibu para undangan yang saya muliakan, baik dari negara sahabat hadir dari Filipina dan Malaysia, dan sejumlah media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh satu kehormatan dan kebahagiaan yang tidak ternilai bagi saya mendapat amanah dari Bapak Profesor Yusril untuk bersama-sama dengan beberapa kawan mengumpulkan, menerjemahkan, dan merapikan begitu banyak artikel, tulisan, dan liputan media tentang pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan beliau yang begitu beragam temanya terkait dengan persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi bangsa ini. Sebagai refleksi singkat dari 7 buku hasil kompilasi karya-karya yang berserakan itu, buku kenang-kenangan di masa kecil menggambarkan kehidupan Yusril di masa kanak-kanak yang begitu indah, dibesarkan di lingkungan keluarga terdidik, agamawan, dan penuh kasih sayang. Sebagai anak ke-6 dari 11 bersaudara, Yusril memiliki 5 kakak dan 5 adik yang semuanya hadir pada kesempatan ini. Keadaan itu kelihatannya telah membentuk pribadi Yusril kecil yang penuh toleransi, pemaaf, dan seringkali mengalah, memilih jalan tengah demi kebaikan bersama. Karenanya tidak mengherankan jika kearifan itu mewarnai pula perjalanan karier politiknya. Pada sidang umum MPR 20 Oktober 1999 misalnya, ketika muncul 3 calon presiden, yaitu Gus Dur, Megawati, dan Yusril sendiri, Yusril justru lebih memilih mengundurkan diri dari pencalonan itu. Dan ketika dilakukan voting, Gus Dur telah terpilih sebagai Presiden RI keempat, kemudian Megawati sebagai Wakil Presiden. Corak kemoderatan itu juga terlihat di bukunya Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam. Dalam buku ini, Yusril menguraikan masalah-masalah muamalah atau kemasyarakatan misalnya. Kaum modernis tidak begitu mengutamakan sebutan negara Islam atau Islam sebagai dasar negara. Namun yang lebih penting adalah mentransformasikan nilai-nilai universal Islam ke dalam hukum dan praktek penyelenggaraan negara. Bapak Wakil Presiden Profesor Yusril dan para hadirin yang berbahagia, keseluruhan produk renungan intelektual dari masa ke masa, dari Profesor Yusril, renungan itu bagi kaleidoskop yang merekam harapan masyarakat di seluruh tanah air. Ketika di awal reformasi, masyarakat mendambakan perubahan besar di semua lini kehidupan di negeri ini. Namun setelah lebih 17 tahun berdemokrasi, ternyata masih terlihat kesenjangan antara apa yang mereka alami saat ini dan harapan mereka sebelumnya tentang reformasi. Meningkatnya kekecewaan masyarakat itu kelihatannya dipicu oleh beberapa realitas, seperti meluasnya perilaku koruptif dari penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah seperti yang banyak diliput di media, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran,
dan semakin meningkatnya kesenjangan sosial. Lihat misalnya laporan Bank Dunia yang dibuat di Kompas beberapa hari yang lalu, 8 Desember 2015, yang memperlihatkan hanya 1% dari orang terkaya Indonesia menguasai 50,3% kekayaan bangsa ini, atau 49,7% sisa kekayaan negeri ini diperebutkan 99% dari seluruh jumlah penduduk 256 juta jiwa. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, 74% tanah di seluruh pelosok tanah air dikuasai penggunaannya oleh hanya 0,2% penduduk. Bahkan ada satu perusahaan menguasai 5 juta hektar lahan. Jika ini tidak segera diatasi, ikhtiar kita untuk mewujudkan cita-cita reformasi, mewujudkan cita-cita kemerdekaan akan hanya jadi bayang-bayang fata morgana yang indah belaka. Karenanya kita perlu bertanya, apakah kita akan terus membiarkan negara ini dikendalikan oleh hukum Darwin, survival of the fittest, hanyalah yang kuat yang menang, yang menguasai yang lemah, yang hanya 1% itu? Ataukah kita memilih jalan sejarah, memilih memberi masa depan kepada 99% penduduk negeri lainnya? Dalam kaitan itulah, tulisan-tulisan Yusril memiliki urgensi bagi bangsa ini. Pertama, institusi-institusi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di negeri ini, baik di pusat ataupun di daerah, dapat menggunakan pikiran-pikiran Yusril untuk beradaptasi secepatnya di jalan demokrasi, di jalan desentralisasi, dan di jalan keterbukaan, dan memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang kita lihat ini. Kedua, institusi-institusi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di pusat dan daerah dapat memanfaatkan tulisan-tulisan Yusril untuk menetapkan arah prioritas pembangunan dari sistem sentralistik ke sistem desentralisasi. Patut disadari setiap tahun Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan ratusan atau ribuan peraturan daerah karena bertentangan dengan ketentuan yang ada. Dapat dibayangkan jika untuk menyiapkan satu peraturan daerah memerlukan anggaran 1 hingga 2 miliar, maka terjadi kerugian dan pemubasiran keuangan negara yang begitu besar setiap tahun. Kerugian itu dapat dihindari apabila pikiran-pikiran Yusril hadir dalam memenuhi persyaratan-persyaratan dalam penyusunan peraturan-peraturan daerah. Ketiga, karya-karya usaha Yusril membantu institusi-institusi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di pusat dan di daerah untuk melakukan penyederhanaan pelembagaan politik, ekonomi, dan sosial sehingga roda ketata pemerintahan dapat berjalan baik. Dalam bidang politik misalnya, semula terdapat lebih 400 partai politik, namun hanya 48 saja partai yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti pemilu 99. Bahkan kita juga melihat perjuangan Yusril di Mahkamah Konstitusi untuk menyederhanakan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak yang mulai berlaku pada pemilu 2019 mendatang. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, karya-karya Yusril terlihat begitu mengakar pada nilai-nilai unitas dan kebinekaan, nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang terdikai dalam Bhinneka Tunggal Ika dan ideologi Pancasila. Nilai-nilai itu adalah jiwa atau ruh bangsa ini yang mengikat kohesi sosial kita sebagai bangsa yang besar dan lebih-lebih di masa depan. Selamat ulang tahun Profesor Yusril. Selamat berjuang sang Nasir muda. Semoga ikhtiar, semoga idealismemu terus berkobar
bagi kemajuan dan kejayaan negeri cinta ini. Your dream shall never die, and may Allah always bless you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.